Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 Auditing Syariah yang beranggotakan Julia Prastia Anggun, Opi Ramdhani, dan Salih Handoyo akan mereview sebuah jurnal internasional karya Rohaida Basiruddin dan Habib Ahmad yang berjudul Tata Kelola Perusahaan dan Risiko Ketidakpatuhan pada Bank Syariah, Studi Kasus dari Asia Tenggara. Baiklah, masuk ke pembahasan latar belakang. Menurut Kirkpatrick 2009, Chen dan Lin 2016, Dias dan Huang 2017, topik resiko dan tata kelola perusahaan di bank telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari regulator, manajemen bank, pelanggan, dan akademisi. Karena sifat leverage yang tinggi, opacity yang besar, kompleksitas aset, dan aktivitas perbankan setelah krisis keuangan yang baru ini menunjukkan bahwa bank dengan tata kelola yang buruk terlibat dalam pengambilan resiko yang berlebihan. Menurut Grace dan Pellegrin 2006, Safidin 2009, tujuan bank syariah adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dengan berpegang pada syariah hukum atau hukum Islam. Menurut Ahmad 2011, Kodhuri dan Hoku 2006, pengaturan tata kelola mencakup elemen tambahan dari syariah pemerintahan dengan syariah komite atau SC dalam memainkan peran kunci dalam membantu Dewan Direksi atau BOD dan manajemen untuk memastikan bahwa syariah hukum dipatuhi di seluruh operasi bisnis. Dari IFSB, Dewan Layanan Keuangan Islam 2017, Bank Syariah di negara Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang paling progresif dalam perkembangan industri jasa keuangan syariah yang mewakili mayoritas bank syariah di Asia Tenggara. Baiklah, selanjutnya tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan dan ketidakpatuhan pada bank syariah atau SNCR yang unik untuk bank syariah. Studi ini mengkaji peran syariah komite bersama dengan direksi dalam memitigasi SNCR. Selanjutnya, tujuan literatur. Yang pertama ada teori dari Jason Making tahun 1976, Fama dan Jensen 1983, Hart 1995, Slaver dan Vincent 1997. Teori dominan tata kelola perusahaan berfokus pada pengurangan biaya agensi atau biaya pemantauan, biaya ikatan, dan kerugian residual yang timbul dari informasi asimetris dan kepentingan yang bertentangan antara pemegang saham dan manajer. Selanjutnya, implikasi dari teori keagenan untuk tata kelola berlaku untuk bank syariah juga karena pemegangan saham dan manajer memiliki informasi yang asimetris dan kepentingan yang berbeda. Namun, tujuan memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan syariah, prinsip-prinsip untuk menciptakan masalah dan tantangan lembaga tambahan yang menimbulkan keprihatinan tata kelola yang khas. Dari Archer dan Karim tahun 2009 dan 2012, Mansur dan Bhatti 2018. Selanjutnya menurut Malkawi tahun 2013, Grace dan Pellegrini tahun 2006 berpendapat bahwa deposan juga memiliki informasi tentang bagaimana manajer menggunakan dana mereka, dan mereka juga tidak memiliki kendali apapun yang dimiliki pemegang saham melalui direksi, karena sebagian besar deposan mengharapkan bisnis dan transaksi sesuai dengan keyakinan agama mereka. Syariah tata kelola menjadi bagian integral dari arsitektur tata kelola bank syariah. Selanjutnya dari IFSB atau Islamic Financial Service Board dan Dewan Layanan Keuangan Islam tahun 2009. Untuk menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan menjaga integritas lembaga keuangan Islam,
Badan Pengaturan Standar Internasional. Selanjutnya dari BCBS atau Basel Committee on Banking Supervision tahun 2009-2015. Tujuan pemegangan saham adalah untuk memaksimalkan nilai sekarang bersih dengan meningkatkan pengembalian dan memperluas bisnis dengan menarik lebih banyak pelanggan dalam jangka panjang. Karena sebagian besar nasabah berurusan dengan bank syariah karena alasan agama. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa operasi perbankan mematuhi syariah prinsip. Selanjutnya menurut Narayanan tahun 1985, Wellenbrecht dan Stultz tahun 2011. Paket kompensasi informasi pribadi yang dimiliki oleh manajer dapat menciptakan insentif untuk berfokus pada kinerja jangka pendek yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Selanjutnya yang terakhir, menurut Berlian dan Rajan tahun 2009, salah satu cara di mana pengembalian jangka pendek dapat ditingkatkan oleh manajer adalah dengan mengambil risiko yang tidak dikenal oleh sistem. Baik, masuk materi selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Makalah ini secara empiris menyelidiki implikasi dari karakteristik Dewan Direksi dan Syariah Komite di S&CR dengan menggunakan sampel 29 bank syariah penuh dari Malaysia dan Indonesia selama periode 2007 sampai 2017. Semua data yang dikumpulkan dari laporan tahunan bank syariah dengan pengecualian data tingkat negara yang dikumpulkan dari database Bank Dunia. Selanjutnya, pada bagian akhir, hasil dan kesimpulan, studi ini merupakan salah satu upaya pertama untuk mempelajari hubungan antara tata kelola perusahaan dan S&CR. Meskipun literatur tata kelola perusahaan cukup berkembang, tidak ada penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan syariah non-compliant risk, yang juga sangat unik untuk bank syariah. Sejauh literatur keuangan telah memeriksa mekanisme tata kelola perusahaan di tingkat dewan, studi ini memperluas literatur dengan memasukkan karakteristik syariah compliant berupa ukuran, keahlian keuangan, frekuensi pertemuan, dan kompensasi. Peneliti melakukan investigasi terhadap bank syariah dari Malaysia dan Indonesia selama periode 2007 hingga 2017. Kemudian, hasil empiris menunjukkan bahwa bank dengan dewan yang lebih kecil dan proporsi dewan independen yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah syariah risiko ketidakpatuhannya. Hasilnya juga menunjukkan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi pertemuan syariah compliant yang lebih tinggi mengurangi syariah non-compliant risk. Secara kolektif, analisis ini menunjukkan bahwa bank dengan lingkungan tata kelola perusahaan yang kuat mengurangi syariah non-compliant risk. Hasil ini kuat untuk berbagai spesifikasi dan pengujian model. Kemudian, makalah ini menjadi makalah yang pertama yang dijelajahi syariah risiko ketidakpatuhan di bank syariah. Temuannya harus menarik bagi pemangku kepentingan yang berbeda, seperti pembuat kebijakan, profesional, dewan direksi, dan akademisi, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, latihan, dan syariah non-compliant risk. Mereka dapat menggunakan temuan sebagai panduan untuk melihat bagaimana karakteristik dewan dan syariah compliant dapat mempengaruhi pengambilan risiko bank serta dalam merencanakan strategi untuk mengurangi kerugian di masa depan terkait syariah non-compliant risk. Kemudian, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas studi ini dan mengeksplorasi lebih banyak tentang peran bank syariah, badan-badan dalam tata kelola, dan karakteristik efektif lainnya dari dewan dan syariah compliant. Berikut review dan hasil pembahasan dari kelompok 10 mengenai jurnal internasional karya Rohaida Basiruddin dan Habib Ahmad yang berjudul Tata Kelola Perusahaan dan Risiko Ketidakpatuhan pada Bank Syariah, studi kasus dari Asia Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.